alamin. Ada sedikit wasiat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dua wasiat beliau yang penting. Yang pertama adalah Al-Quran. Jagalah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Jadikanlah rutinitas di setiap hari kita membaca Al-Quran. Walaupun beberapa ayat, yang penting ada bacaan Al-Quran dalam setiap hari kita. Apalagi yang masih anak-anak, jangan mentang-mentang sudah khatam di TPA tidak mau lagi membaca Al-Quran. Padahal anak-anak kita terus membaca Al-Quran. Apalagi lebih bagus lagi pelan-pelan kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, masih sendan-sendan membaca Al-Quran, terus belajar membaca Al-Quran. Jangan malu-malu. Yang masih mudanya kah, ataupun yang sudah remajanya, walaupun yang tua sekalipun, belajar membaca Al-Quran. Masih belum lancar, belajar membaca Al-Quran. Jangan malu-malu. Pilih mana, malu sama manusia atau malu sama Allah. Kalau malu sama manusia, paling-paling cuma diketawakan, cuma diomong-omongin saja. Tapi kalau malu sama Allah, wa'iyadzubillah. Makanya kita di Bengalon ini alhamdulillah patut kita syukuri, banyak guru-guru kita di Bengalon ini. Tinggal kitanya aja lagi yang bergerak, tinggal kitanya aja yang berusaha. Ulun kurang lebih 2 bulan di Muara Badak. Ulun merasa di sana betul-betul kekurangan guru-guru agama. Tapi yang luar biasanya, jamaah sholat lima waktunya di sana lebih banyak daripada jamaah kita di Bengalon ini. Jamaahnya banyak, dan rata-rata jamaahnya juga orang tua, anak-anak mudanya jarang. Rata-rata orang tua seberataan. Dan yang luar biasanya lagi, mereka masih semangat belajar membaca Al-Quran, masih semangat belajar sholat, masih semangat itu belajar maulid berjanji. Di sana jarang maulid harus ini. Di sana masih kayak bahari, masih maulid berjanji di sana. Makanya kita alhamdulillah kita di Bengalon ini banyak guru-guru kita. Tinggal kitanya aja lagi. Kalaupun kita malu belajar ngaji rame-rame, datangi ke rumah guru-guru. Guru, kami mau belajar mengaji, belajar sorangan aja guru supaya lebih fokus. Siap guru-guru, siap membantu. Yang penting kita niat dulu. Jangan sampai timbul penyesalan nanti di akhir. Sebagaimana kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena dengan Al-Quran sebagai penolong bagi pembacanya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang ahli Al-Quran. Kalaupun tidak menjadi ahli Al-Quran, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita ada yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasiat yang kedua adalah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Jagalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jagalah para habaib kita. Jangan sampai kita menyakiti hati zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mereka ini tidak minta dimuliakan, tidak minta, tapi memang kewajiban kita, memang kewajiban kita memuliakan para habaib. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jagalah hak Muhammad sebelum wafatnya kepada keluarganya, sesudah wafatnya kepada keluarganya. Artinya jagalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir dan antara mereka saling kasih mengasihi. Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah para habaib dan para sahabat, saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang menjadi saksi para habaib dan para sahabat
saling kasih mengasihi, yaitu Allah langsung yang menjadi saksinya. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan la yuhibbun illa mu'min. Tidak dinamakan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad kecuali orang itu betul-betul mukmin. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini beliau tidak mau matinya su'ul khatimah saking memuliakannya para habaib kita. Kata beliau, wallahi kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, apapun kita boleh berbeda, tapi tetap satu tujuan, yaitu cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para habaib kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sifat hasad. Ingat pesan Imam Al-Haddad, Salahuddin wa salahul balad, baiknya agama kita dan baiknya hati kita. Kalau hati kita rusak, hati kita ada sifat hasadnya, wa iyadu billah, sangat berbahaya nanti di hari kiamat. Kata ulama, jangan sibuk mencari syafaat Rasulullah kecuali kita masih benci sama zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Perbanyak kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja guru, mudah-mudahan bermanfaat sedikit. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.